Suara saya kedengaran nggak, Pak? Ya, sudah. Silakan dimulai. Eh, Baik, selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dari hasil survei kami, yaitu untuk pertama akan ada detail project. Project yang kami survei itu ada apartemen Collins Boulevard dengan luas proyek itu 146.900 meter persegi. Jumlah lantainya 35 lantai untuk lokasi di Jalan MH Tamrin, Tangerang Selatan. Untuk kontraktor utamanya itu ada Wijaya Karya. Untuk ownernya ada PT Trinity Menara Serpong. Untuk project leader yang kami interview di sini ada namanya Bapak Billy Firmansyah. Pengalaman proyek beberapa antaranya ada infrastruktur, gedung, apartemen, dan bangunan pabrik. Untuk berikutnya saya akan menjelaskan tentang metode site plan yang digunakan untuk project apartemen ini. Proyek ini sebenarnya ada beberapa fase pelaksanaan dan kami kebagian di salah satu tower apartemennya. Metode set plan yang digunakan itu adalah metode atau fase metode fase yang dilakukan sesuai pengerjaan di lapangan. Yang set plan yang pertama kita lihat itu fase pertama itu di tahap excavation, di mana untuk lokasi layout yang ada di saat ini itu cuma ada temporary office untuk para staf kantor dan ada gerbang keluar masuk. Berikutnya, ada fase 2 pengerjaan basement. Di sini sudah ada alat-alat berat yang dimasukkan seperti tower tower crane-nya dan untuk penempatan material masih belum terlalu ada karena masih mobile dan untuk bedeng itu masih kantor sementara. Berikutnya. Nah, untuk fase berikutnya pada tahap konstruksi struktur itu sudah banyak dilakukan dibuat bedeng-bedeng untuk material-material pekerjaan struktur dan juga sudah dibuat itu temporary road untuk mobilisasi alat-alat berat yang untuk pengerjaan di lapangan nantinya. Dan di sini juga sudah ada mesh untuk para pekerja karena di pekerjaan struktur sudah banyak diperlukan tenaga kerja, apalagi untuk proyek apartemen yang cukup luas. Fase 4 itu eh, tower struktur arsitektur dan MEP. Nah, di sini dibutuhkan lebih banyak bedeng atau penyimpanan material-material karena pekerjaan arsitek dan struktur lebih banyak membutuhkan material. Berikutnya, eh, di sini fase 5 itu perkembangannya untuk arsitektur sama MEP juga sama seperti fase 4 untuk penyimpanan materialnya dibuat lebih banyak agar nanti pendistribusiannya lebih cepat gitu. Nah, untuk tahap MEP ini tahap terakhir yang dilakukan. Nah, di sini kita lihat untuk temporary buildingnya itu untuk penyimpanannya juga sudah berkurang. Dan di sini hanya difokuskan untuk material-material finishing akhir dan untuk MEP. Berikutnya, fasilitas yang terdapat di proyek, seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu ada site office, meeting room, labor, dormitory, dan ini tuh eh, perkembangannya itu sesuai fase yang berjalan di proyek. Jadi ini tidak ada saat awal proyek berjalan, tapi saat perkembangannya fase pengerjaan, maka kebutuhan fasilitas ini juga dikembangkan sesuai dengan kebutuhan proyek. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh tim saya yang lain. Terima kasih. Selanjutnya ada metode perencanaan layout yang digunakan itu proyek ini menggunakan metode perencanaan layout bertahap atau phase layout planning yang udah dijelaskan sama Bang Alfajra tadi. Alasan menggunakan metode ini karena metode ini lebih efisien digunakan di beberapa proyek sebelumnya berdasarkan pengalaman yang udah kita interview kemarin. Alasan lainnya lahan proyek yang terbatas. Jadi saat satu fase sudah dikerjakan selesai, mereka dapat mengubah atau mengatur ulang posisi gudang, fabrikasi dan produksi sementaranya.
Lalu ada best practice yang perlu di maintenance itu fasilitas-fasilitas untuk membantu proses berjalannya proyek seperti listrik, toilet yang di lantai tinggi, air bersih, kantin disediakan sesuai dengan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan pekerja. Kualitas dari fasilitas sementara seperti fabrikasi besi, penyimpanan besi yang akan dipindahkan sesuai dengan fase yang telah ditentukan dengan layout semaksimal mungkin agar dapat digunakan pada fase berikutnya. Fasilitas sementara seperti fabrikasi tulangan harus sering dibersihkan agar tidak membuat penumpukan sampah dan memperlambat pekerjaan di fase setelahnya. Selanjutnya yaitu pengaruh site layout pada kinerja pekerjaan proyek. Penempatan dan site manajemen yang baik akan lebih memudahkan setiap pekerjaan karena mobilitas lebih cepat dan tertata. Untuk tata letak fasilitas sementara yang tepat dapat memudahkan pekerja dalam mengerjakan pekerjaan selanjutnya. Apabila di fase 4 ini membuat untuk MEP di sebuah fabrikasi besi, maka saat pembuatan fabrikasi besi diberikan batas sesuai yang tertera di site layout. Untuk bad practice-nya, permasalahan dalam perencanaan site layout. Masalah dan rintangan dalam perencanaan site layout apartemen ini yaitu lingkup area yang kecil. Jadi sulit untuk mengatur peletakan fasilitas karena space yang tidak begitu besar. Seperti tempat penyimpanan, sementara di lantai-lantai atas tidak ada, dan mengambil lahan seperti toilet untuk tempat penyimpanan sementara. Karena layout yang berubah-ubah, terdapat untuk temporary road yang kadang saat cuaca buruk akan sulit untuk mobilisasi alat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Stephen. Baik, kita lanjut kepada konsekuensi perencanaan site layout yang tidak sesuai. Selama pekerjaan selalu sesuai dengan yang di lapangan karena selalu melakukan survei lapangan sebelum mengerjakan suatu proyek. Namun jika ada kondisi yang tidak sesuai, itu akan sangat berpengaruh akan hasil pekerjaan di mana akan banyak perubahan penempatan material dan alat saat pengerjaan. Boleh di next. Oke, lanjut. Di sini adalah dokumentasi proyek. Di sini terlihat ada alat berat, yaitu ada seperti ekskavator, lalu ada backhoe, dan truk mixer. Oke, lanjut. Oke, sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami.